Oke, kita lanjut. Ini slow respon ya. Terus kita lanjut. Halo. Kelihatan ya? Slow respon ya, sebentar. Slow respon ya. Oke, sebentar lagi. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bismillah. Ya, sebelum kita ke ini materi kita kenal dulu. Oke ya, Mas Padi, Mas Pandi Saputra. Oke, Anda dari mana terakhir? Selamat siang. Dari mana terakhir? Kapal mana terakhir? Kapal mana terakhir? Kapal mana terakhir? Di area mana? Area mana? Wilayah mana? Oke, Agus Salim. Kamu dari mana? Terakhir. Kapal mana terakhir? Kapal mana terakhir? Belum pernah naik kapal. Oke. Si Asrani dari kapal mana terakhir? Kapal apa? Ikan. Oke. Habis pelayaran. Mas habis pelayaran. Kapal ikan. Agus Wahyu Permadi. Agus Wahyu Permadi di mana nih? Agus Wahyu Permadi. Belum pernah. Aswar. Di kapal mana terakhir? Belum pernah. Waduh, ini alam semua ya. Aduh, kacau deh. Oke. Kita ke materi. Di sini ya, pengertian proses penanganan keselamatan keamanan kapal itu yang berhubungan dengan SAT. Jadi SAT itu Seafarer Awareness Training ya. Dia dengan judul SAT, kita sebagai awak kapal itu, terutama kalian nanti di atas kapal. Kalian kan yang belum naik ke kapal ini kan ada sekitar 5 orang nih. Ada 5 orang. Jadi nanti
kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kapal ya, terutama yang belum pernah, awam ya, belum pernah sama sekali. Ini harus kalian bisa profesional kerja ya, mengikuti orang lama yang sudah ada di kapal. Ini tulisannya kelihatan nggak? Halo, tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Jadi proses penanganan keselamatan ini ada kaitan dengan masalah keamanan di kapal. Jadi kayak macam pencurian, macam yang terjadi seperti di darat, macam teror bom, ya, itu bagian daripada kita sebagai awak kapal mengikuti aturan internasional ya, sesuai dengan ISPS code ya, dimana kita harus bisa mengambil tindakan pencegahan ya, yang berkaitan dengan kapal ya, dengan peristiwa di kapal ya. Ada ini siapa, si Pandi ini. Kalau Pandi, kamu di luar ya Pandi? Suara kamu nggak bisa, suara kamu kedengeran sini kebiasa doubling di sini jadinya. Kalau enggak kamu matikan aja. Ini suara doubling ini susah, yang lain pada nggak dengar nanti. Kalau mau gini nih, video Zoom meeting ini nggak usah pas di luar, nggak usah. Jadi pas di dalam ruangan, jadi enak ini gitu. Ini di luar lagi. Ya, jadi kita lanjut lagi. Jadi persidangan keselamatan pelayaran tuh ya bagi rujukan ini yang berkaitan dengan kapal kita, kapal ya. Jadi jangan sampai kita menimbulkan hal yang tidak diinginkan ya. Terutama kalau kapal ini, kalau kita mempunyai kalau misalnya jaga ini, kita ini kalau kayak di tempat daerah-daerah rawan konflik ya, kayak macam kalau di daerah Indonesia itu di daerah Surabaya, di daerah pelabuhan Tanjung Perak ya, itu termasuk daerah sini juga di Jakarta, Tanjung Priok ya, yang mana kalau kita jaga itu, kalau kita lengah akan terjadi namanya pencurian, maksudnya pencurian terutama perompak masuk ke atas kapal. Jadi kalau kita lengah sedikit pun ya, mereka naik gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan kalau misalnya gini, kita lengah nih, kapal kita di perompak, ternyata perompak itu bawa bom, nanti juga sebagai tindakan dia dalam teror ya, maksud teror juga. Jadi apapun kalau orang naik ke kapal itu tanpa identitas atau tidak dikenal, jadi kalian harus cermati kalau pada malam hari. Jadi akses pintu itu istilahnya, misalnya tangga nih, kiri kanan biasa kiri kanan sering dipakai tangga. Nah, tangga kalau misalnya kalau udah malam itu yang satu dilipat, tangga naik ke kapal itu yang satu dilipat, yang satu dibuka. Atau misalnya kapal yang rendah ya, kalau rendah risikonya ya kita jaga di pintu, depan pintu akomodasi. Jadi pintu belakang bagian dapur, pintu luar, misalnya kamu mau buka pintu di sebelah kiri, pintu akomodasi sebelah kiri yang biasa larang orang itu, kamu duduk di situ. Yang sebelah kanan kamu kunci ya, sebelah kanan dikunci untuk mencegah ya tindakan pencurian atau kejahatan kriminal yang kita tidak inginkan. Jadi
di sebelah kanan dikunci, terus di anjungan juga di deck second deck atau di anjungan yang paling atas yang mentok. Yang paling top itu biasanya yang jaga perwira juga, misalnya kalau jaga malam 24 itu yang jaga mereka yang betul jaga gitu. Jadi jaga jangan sambil tidur, karena kalau jaga sambil tidur di atas itu pengaruhnya itu ya. Jadi untuk mencegah terjadi ngantuk itu kalian harus yang sebagai ABK harus kontrol, dan perwiranya di atas juga kalau dia itu dia mencari kesibukan, kadang dia buka dokumen atau bikin laporan. Jadi suasana di kapal itu ada kegiatan, jadi jaga dengan walaupun di kapalnya di kapalnya di pelabuhan sana. Jadi cari kesibukan ya, jangan sampai kita ngantuk tengah ya, yang menyebabkan nanti orang naik ke atas kapal. Pernah kejadian dulu pas di zaman saya ya, itu ada orang tidak kenal naik. Pada saat itu belum ada terjadi teror ya, kayak macam saat ini di YouTube belum ada. Jadi orang tidak kenal itu langsung naik ke anjungan. Jadi yang bawah orang nggak tahu, orang bawah ini nggak tahu itu naik dari mana, nyelinapnya masih dari mana, tiba-tiba aku udah dari atas anjungan gitu. Tapi dia di sebelah luar dan di yang itu kita benci ya. Ternyata sidik dia mau pengen mencari sesuatu yang mau diambil ya, yang bisa dibawa untuk jadi dia bersembunyi di salah satu bagian sayap kapal itu di sebelah kiri. Jadi sembunyi situ itu ada yang dia mau cari, dia mau ngincar gitu untuk dibawa turun. Dan pada saat itu kita lihat itu di sekitar kita pelayan tuh orang lagi nangkep ikan atau mereka melihat dari kapal ikan atau dari mana, tiba-tiba tuh udah ada orang. Saya rasa dia mungkin naik dari anjungan dari haluan ke depan tanpa kita tahu, penyelinap masuk jadi pas dia bawah ini lengah ya, jaganya mereka naik gitu. Naik kapas pengetahuan yang jaga di bawah, tiba-tiba dia sudah di atas anjungan. Ketahuannya itu ada suara bunyi ya. Kalau kapal kan kalau suara orang jalan itu kan ketahuan tuh tuk. Saya udah tahu ini, saya pura-pura catat gitu kan. Jadi nah tapi saya semakin lama kok semakin penasaran gitu, kok tiba-tiba nggak ada gedor gitu kan. Jadi kalau orang naik dari luar itu dia pasti gedor. Ini ABK yang mau naik ke itu dia tidak ada dalam tapi ada luar, jadi ketok pintu itu nggak ada suara gitu. Terus saya matikan lampu, kita juga cuma satu lampu meja. Nah itu baru saya balik di arah sebelah, dia sebelah sini kita sebelah sananya. Jadi saya bintik ya, nggak taunya kalau kita tahu itu ya, kita tangkap, kita tanya interogasi, kamu siapa ya, identitas siapa tuh, kamu bisa naik di sini, kamu juga panggil sama aku. Ternyata ya itu dari orang luar ya, yang ingin melakukan tindakan pencurian atau perampokan di kapal. Tapi dia tidak bawa senjata, dia bawa sajam. Dia cuma minta kita kalau kita lengah dia langsung ambil gitu barangnya, entah apa handphone, entah apa yang bisa di meja dia kalau nggak salah tinggal dia ada senjata bawa linggis tapi tidak dia pegang, cuma nggak disimpan dia gitu.
Jadi dia bawa satu linggis kecil itu ukuran sekitar 30 cm, dia tinggal congkel gitu kan, congkel pintu ke atas. Jadi itu suatu kelengahan ya. Jadi tanpa semua yang di bawah, tiba-tiba sudah ada orang di atas kapal. Itu bagian daripada melakukan pencurian, tapi udah kita cegah sampai terjadi. Jadi salah satu yang nanti kalian hadapi seperti nanti di kapal, kalau yang belum pernah ngalami ya akan mendapatkan bagian daripada orang yang akan melakukan tindakan tersebut ya. Atau baik bisa jadi orang buruh, misalnya buruh juga bisa dia melakukan tindak kejahatan. Buruh juga kalau kita lihat ada juga dia mencuri ya. Jadi kalau misalnya pas lagi bongkar muat itu di kapal itu ya kalian harus waspada gitu, dan saat semua kerja aja, jadi harus satu-satunya harus jaga. Jadi kalau kita semua kerja tanpa ada yang jagain di sekitar area akumulasi, itu ada salah satunya pasti hilang. Jadi bayangkan kalau sudah lama ABK ya kesempatan bagi mereka untuk melakukan tindakan pencurian ya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi proses penanganan keselamatan pelayarannya adalah dimana keadaan sepenuhnya persyaratan keselamatan keamanan yang mengikut angkutan di pelayaran atau di pelabuhan yang ini terjadi ya, itu tanpa kita duga, tanpa kita ketahui, itu tiba-tiba sudah ada kegiatan atau suatu tindakan yang merugikan orang lain ya, jadi ini merugikan semua pihak gitu. Jadi makanya kalau di kapal itu kalian harus lihat siapa-siapa yang naik ke anjungan kapal ke akomodasi, dan perhatikan apa yang mereka akan berbuat. Kita lihat ini awas